dimakamkan, namun pelayat masih berdatangan ke rumah duka Titi Puspa untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Hingga sore hari, pelayat terus berdatangan ke rumah duka di Wisma Puspa Pancoran Timur Raya, Jakarta Selatan. Pelayat tak henti datang untuk bertemu keluarga guna menguatkan atas kepergian Eyang Titi. Tak hanya pelayat, deretan karangan bunga juga membanjiri rumah duka almarhumah Eyang Titi Puspa. Mulai dari karangan bunga yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Presiden ke-7 Jokowi, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah artis dan musisi tanah air. Jenazah Eyang Titi disemayamkan di rumah duka selama 1 malam sebelum dimakamkan pada Jumat siang. Tak hanya di rumah duka, para pelayat ini juga terus berdatangan ke makam almarhumah Eyang Titi Puspa di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tak hanya kalangan artis dan pejabat, sejumlah masyarakat tak henti untuk melepas kepergian seniman legendaris Titi Puspa. Selesai prosesi pemakaman, warga berdatangan ke makam almarhumah Eyang Titi untuk memanjatkan doa. Pihak keluarga pun berupaya untuk mengatur kedatangan warga maupun kerabat yang hendak melayat untuk bergantian masuk area sekitar makam Eyang Titi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Teresia Silalahi dan juru kamera Dava Sidki dari rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian juga ada Ihsan Ali dan juru kamera Indra Bramantio dari TPU Tanah Kusir. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Tere terlebih dahulu. Tere, bagaimana situasi terkini di rumah duka saat ini, Tere? Apakah masih banyak warga ataupun tokoh yang melayat? Baik Nisrina dan juga pemirsa, bagaimana memang situasi kondisi di rumah kediaman almarhumah Eyang Titik ini memang di mana tempat di belakang saya ini merupakan keluarga besar dari Eyang Titik yang baru saja kembali dari TPU Tanah Kusir. Dan perlu saya sampaikan bahwa keluarga saat ini masih beristirahat begitu ya, dan juga baru saja tadi saya melihat bahwa keluarga ini makan begitu. Itu artinya memang dari rangkaian tadi pagi hingga tadi akhirnya Eyang Titik Puspa ini dimakamkan, akhirnya mereka bisa beristirahat begitu. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa memang hari ini rencananya setelah nanti setelah nanti dari TPU Tanah Kusir ini memang nanti akan diadakan tahlilan begitu. Tetapi yang pasti kami belum mengetahui pukul berapa tahlilan akan dilakukan begitu. Tadi Anda tanya apakah masih banyak para pelayat begitu yang datang. Nah, dari tadi kalau kami pantau memang sampai saat ini ataukah itu musisi ataupun itu pejabat memang saat ini memang sudah tidak ada lagi begitu. Tetapi kami dari tadi memantau di sini banyak sekali para fans begitu ya yang masuk ke rumah Titi Puspa untuk melihat beberapa karya-karya yang sudah dipajang di rumahnya. Dan memang saat ini di Serina kami sedang berada di ruang tamu kediaman dari Titi Puspa begitu, di mana memang banyak sekali rangkaian karangan bunga berwarna putih yang menyelimuti di rumah Eyang Titi ini. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang ada beberapa momen-momen yang tadi membuat saya juga terharu begitu ya, di mana memang para keluarga mengenang sosok dari Eyang Titi ini. Dan tadi juga sepanjang saya berjalan menuju ke rumah Eyang Titi ini juga banyak sekali karangan bunga. Yang karangan bunga itu memang tidak terhingga begitu ya di Serinda, yang dimana ada ucapan duka baik itu dari para pejabat, baik itu dari musisi dan juga seniman. Dan kalau kita pantau tadi juga banyak sekali para artis seperti Vina Panduwinata, Inul Daratista yang datang ke sini untuk menyapa dan juga merupakan sapaan terakhir kepada Eyang Titi. Dan kami tadi juga mendengar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat memberikan statement kepada kami bahwa perjalanan bersama Bu Titi ini juga cukup panjang begitu ya, dimana selama bersama dengan Ibu Titi ini mereka sering sekali mendiskusikan lagu-lagu ataupun karya-karya untuk anak bangsa. Itu artinya memang perjalanan dari Eyang Titik ini cukup panjang bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tadi kami juga sempat melihat postingan-postingan dari para pejabat gitu, salah satunya adalah Joko Widodo, di mana dia juga sempat mengupload begitu ya salah satu momen bersama dengan
Ibu Titi, di mana di momen tersebut terlihat secara langsung Ibu Titi memperkenalkan lagu-lagu Indonesia bersama dengan Titiek Puspa begitu. Dan kami sendiri di sini kami masih terus menunggu dikarenakan memang anak pertama dari Titiek Puspa yaitu Peti ini kami masih menunggu dikarenakan untuk mengkonfirmasi apakah nanti akan dilakukan tahlilan setelah maghrib atau tidak. Tetapi yang pasti kami di sini teman-teman media masih menunggu apakah nanti akan ada proses tahlilan ataupun nanti pelayat-pelayat masih akan hadir di kediaman Titiek Puspa. Serina. Iya, Tere, lantas sejauh ini siapa saja tokoh-tokoh yang hadir belayat ke rumah duka Titiek Puspa, Tere? Ya baik, di Serina dan juga saudara pemirsa, dan perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa memang dari kemarin saat saya di RS Medistra begitu ya, memang banyak sekali para tokoh-tokoh yang datang, baik itu dari rumah sakit maupun rumah duka tadi malam hingga saat ini. Tetapi yang paling saya lihat dari kemarin perjalanan yang paling banyak melihat dari rumah sakit Medistra itu adalah salah satu tokoh adalah Inul Daratista, di mana ia menemani sang legenda ini dari ia sakit begitu ya, yang dimana sakit ini sudah lama terjadi pada 15 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2025. Dan selain itu memang kemarin ada Wakil Gubernur Jakarta yaitu Rano Karno juga hadir di Rumah Sakit Medistra, dan juga ada beberapa artis-artis lainnya seperti Vina Panduwinata dan juga kemarin ada Oce Kaligis. Dan tadi kalau kami bisa pantau di rumah kediaman dari Titiek Puspa ini juga tidak henti-hentinya para seniman juga datang, ada dari Ariel Noah, BCL dan juga Giring Niji. Setelah itu tadi ada ada beberapa tokoh-tokoh yang lainnya seperti ada Fadlizon dan lain sebagainya. Dan memang untuk Kabinet Merah Putih tadi juga banyak sekali mengirimkan karangan-karangan bunga di rumah kediaman Eyang Titiek. Dan memang situasi terkini yang berada di rumah ini memang keluarga sedang beristirahat, di mana tadi Eyang Titiek sudah disemayamkan di TPU Tanah Kusir. Banyak sekali, ada hampir ribuan masyarakat yang ingin melihat secara langsung bagaimana prosesi dari pemakaman sang legendaris ini. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda, Nisrina dan juga pemirsa, bahwa kronologi dari sakitnya Eyang ini memang tidak berlangsung lama begitu ya, di mana pada tanggal 26 Maret 2025 kemarin Eyang Titiek mengeluh capek begitu ya, karena habis syuting begitu dari beberapa episode di TV swasta begitu, hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Medistra, dan terjadilah pembuluh darah otak ini pecah begitu hingga akhirnya dioperasi. Tetapi memang ketika kami mengkonfirmasi dari keluarga, ini memang kondisi dari Eyang Titiek ini tidak kunjung membaik dan memang semakin drop begitu ya, hingga akhirnya kemarin tepat pada pukul 16.25 Eyang Titiek berpulang. Nisrina. Baik, Tere, apakah dari pihak keluarga nantinya akan mengadakan pengajian atau seperti apa, Tere? Ya, baik Nisrina, memang kami tadi juga sempat menghubungi salah satu anak dari Titiek Puspa yaitu Peti. Memang ia mengatakan bahwa saat ini keluarga masih beristirahat terlebih dahulu, tetapi yang pasti kami juga tadi sudah mengkonfirmasi beberapa, baik itu dari adik-adik ataupun menantu dari Titiek Puspa ini, mengatakan bahwa kami masih menunggu bagaimana rangkaian selanjutnya. Tetapi yang pasti kalau kami lihat di sini juga sudah banyak sekali persiapan, baik itu menggelar tikar begitu, dan juga ada beberapa Al-Quran untuk nanti proses tahlilan yang akan dilakukan. Tetapi kami tadi sempat mendengar bahwa proses dari tahlilan ini bisa jadi akan terjadi pada pukul 7 malam. Tetapi yang pasti Nisrina dan juga saudara, bahwa memang kami belum mengkonfirmasi secara langsung dari Peti, karena memang semua yang bisa kami tanyakan ini hanya bisa ditanyakan secara langsung kepada Peti, dan keluarga tidak menahu terkait dengan rangkaian tahlilan setelah hari ini begitu. Nisrina. Baik, terima kasih Teresia Silalahi melaporkan langsung dari rumah duka, dan selanjutnya kita ke Ihsan. Ihsan, apakah hingga sore hari ini masih banyak warga ataupun tokoh yang berdatangan di pemakaman Titiek Puspa, Ihsan? Ya, Nisrina dan pemirsa, berita satu, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Indonesia kembali kehilangan seniman sekaligus maestro terbaiknya, Sumarti atau Titiek Puspa. Jenazah telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir sekitar tadi ba'da sholat Jumat, dan memang sejak pagi hingga tadi dimakamkan ini ribuan, lebih dari bahkan 1.000 orang ini memadati pemakaman, baik keluarga, kerabat, sahabat tercinta maupun rekan artis, politikus yang ingin mengantarkan Titiek Puspa untuk terakhir kalinya. Dan memang sampai saat ini para pelayat terus berdatangan
di TPU Tanah Kusir. Dan dominasi pelayat ini memang adalah warga biasa maupun juga para fans yang mengidolakan Titiek Puspa. Karena kita tahu bersama Titiek Puspa adalah seniman lintas zaman. Bahkan ia sejak zaman Presiden Soeharto, Soekarno maupun presiden-presiden selanjutnya, ia selalu menghibur masyarakat Indonesia. Ini merupakan makam yang penuh bunga yang diberikan kepada keluarga, sahabat maupun rekan artis, sejawat maupun juga politikus yang tadi mengirimkan doa, tabur bunga, sekaligus juga berkesempatan untuk berfoto untuk terakhir kalinya di makam Titiek Puspa. Izinkan kami untuk mewawancarai perwakilan warga yang pelayat. Bapak, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Idris. Bapak Idris, dari mana asalnya? Saya dari Bintaro. Dari Bintaro, berarti sengaja untuk melayat ke sini ya, Pak? Ya, untuk mendoakan yang Titiek Puspa ya. Ya, kita doakanlah semoga almarhum diterima di sisi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pak Idris ya? Iya, Pak Idris ya. Melihat kiprah almarhum seperti apa sih Pak? Penyanyi, aktor, aktris segala macam. Ya, orangnya baik ya, dan juga selalu merakyat ya. Dia orangnya juga pencipta lagu ya kan. Banyak beberapa yang diciptakan lagu-lagunya sampai sekarang ya kan. Yang banyak yang dinikmati oleh masyarakat ya. Saya kira itu dulu Pak ya. Terima kasih banyak Pak Idris, kita sama-sama doakan almarhumah diterima di sisinya. Ini juga ada berkesempatan, ada pelayat yang juga berkesempatan untuk berfoto. Ibu boleh sebentar Ibu? Wawancara Ibu sebentar boleh? Dengan Ibu siapa? Mama Ira. Oh, pemirsa ini salah satu aktris hampir saya tidak mengenali, Mama Ira. Ira Maya Sofa. Ganggu. Assalamualaikum. Bunda Maya. Bunda Ira ya? Iya, Mama Ira. Mama Ira. Mama Ira, ini kita berduka, Indonesia berduka. Sangat berduka. Sangat berduka. Sangat berduka. Saya sangat kehilangan juga seorang figur yang luar biasa. Buat Mama Ira mengenal Mama Titiek, eyang yang sangat luar biasa. Perempuan hebat. Beliau adalah panutan saya, idola saya, guru terbesar. Terakhir itu komunikasi saya dengan beliau sudah sangat lama. Masih mengajarkan saya bagaimana untuk selalu punya prinsip dalam hidup ini, yang pertama. Kedua, mengajari Mama bagaimana untuk hidup sehat. Gitu, karena saya juga sempat mengalami proses di mana penyembuhan cukup serius dengan kondisi saya, dan Mama Titiek ajari saya. Kalau perlu pakai dimarahin dengan gayanya Mama. Dan saya sedih banget karena sebetulnya dari semalam saya mau kemari, tapi karena satu dan lain hal. Walaupun saya tidak bisa mengantar beliau pada saat pemakaman, tapi saya hari ini pada akhirnya bisa sampai juga di sini dan menatap rumah terakhirnya Mama. Terakhir bertemu almarhumah kapan? Sudah lama sekali Mama Ira nggak ketemu sama Mama Titiek. Tapi ada beberapa waktu kita sempat komunikasi dengan Mbak Peti. Ya, Mbak Peti itu kebetulan saya juga dekat sama Mbak Peti, cuma lama nggak ketemu tatap muka aja gitu. Cuma saya selalu memperhatikan beliau dari luar, gitu aja. Kita tahu ini sosok dari Bunda Titiek adalah maestro lintas zaman. Bahkan kalau di hadapan wartawan itu walaupun dia sedang sakit tapi menghibur sekali tanpa ada mengeluh sakit. Apakah di mata rekan artis seperti itu? Saya sampai kehabisan kata-kata karena rasa kekaguman saya sama Mama. Apa yang disampaikan itu semua benar. Mama Titiek itu tipe perempuan yang tidak pernah mau mengeluh. Mama tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya. Mama adalah seorang yang benar-benar jadi panutan buat saya pribadi terutama. Jadi saya sangat-sangat kehilangan beliau gitu. Dan justru setiap kali ketemu Mama, kita yang sedih, tapi Mama tidak pernah menunjukkan rasa sedih gitu. Beliau sakit keras, tapi tidak pernah menunjukkan bahwa Mama sakit, nggak pernah. Kita yang baru mau menyapa, Mah, Jok nangis, oh ayo gitu. Jadi banyak orang suka bilang Mama Ira tuh sepintas lalu seperti almarhumah Mama Titiek gitu. Kalau ketawa gitu kan ya. Ya memang saya amat sangat mengagumi beliau. Dari zamannya kami papiko sejak kecil sampai dengan kami dewasa sampai dengan sekarang gitu. Ya selalu ada di hatinya Mama gitu. Mama Titiek. Saya menyampaikan juga dengan almarhumah pernah satu waktu lama sekali pernah berhubungan dengan ibu saya lewat telepon waktu zamannya kami masih aktif gitu. Mana anak setan itu, maksudnya saya ini orangnya kan petakilan kesana kemari gitu ya. Maksudnya lucu-lucuannya Mama, guyonannya Mama Titiek itu luar biasa. Eyang ini luar biasa. Saya angkat topi luar biasa gitu.
kami tuh ditempa. Dari zaman kecil tuh kami tuh ditempa. Bagaimana menjadi seorang pelakon yang hebat. Bagaimana harus punya mental baja yang kuat. Bagaimana kami harus bisa mampu menempatkan diri, berkomunikasi dengan audiens banyak. Disitulah kami ditempa. Terima kasih. Walaupun almarhumah telah meninggalkan kita semua, tapi karyanya akan terus abadi. Selalu dan selamanya di hati. Mama Ira, makasih banyak. Sama-sama. Ini duka untuk kita semua bangsa Indonesia. Saya sudah habis air mata saya sejak kemarin. Dan saya juga mungkin ingin menyampaikan juga mohon doa dari semua teman-teman juga untuk sahabat kami Santi Sardi yang saat ini sedang sakit juga. Mohon kesembuhan. Terima kasih Mama Ira. Itu adalah kesaksian artis cilik ya Mama Ira. Mantan artis cilik. Dan memang ini adalah duka kita semua. Bahkan tadi Mama Ira bilang sejak Papiko, karena almarhumah juga adalah penggagas dari Papiko, yaitu Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota yang happening di tahun 1960-an, 70-an, 80-an. Bersama sang suami almarhum Mus Mualim, kita juga sama-sama berharap karyanya akan terus abadi, dikenang sepanjang masa, dan Indonesia bisa belajar dari sosok Titiek Puspa. Selamat jalan Titiek Puspa. Nisrina kembali. Ihsan Ali melaporkan langsung dari TPU Tanah Kusir. Terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada rekan Teresia dari Rumah Duka Almarhumah Titiek Puspa. Terima kasih rekan-rekan dan selamat kembali.